Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa subscriber dimanapun berada. Jadi untuk di kesempatan kali ini saya kedatangan motor Honda Vario 125 yang bermasalah di bagian mesin. Nah, untuk masalah mesin itu, jadi suara si mesin Honda Vario ini agak kasar ya teman-teman. Dan setelah saya analisa di bagian CVT itu udah pernah saya bongkar, saya lepas bagian CVT semua, tidak ada komponen, terus mesin dihidupkan dan ternyata untuk masalah suara kasarnya itu masih terdengar. Nah, jadi inisiatif saya untuk membongkar keseluruhan si mesin ini. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk melepas mesin Honda Vario dari rangkanya itu, selain membuka throttle body untuk melepas kabel-kabel, jadi kita juga harus membuka bagian spool, karena memang untuk soket si spool ini tidak ada di bagian sini ya teman-teman. Jadi si soket spool itu ada posisinya ada di bagian depan sini. Posisi soket spool ada di bagian depan sini. Jadi sebaiknya kita membuka di bagian spoolnya dulu. Net kita buka spoolnya juga, berikut radiator. Pokoknya semua komponennya di bagian sini kita lepas. Untuk melepas magnet kita perlu menggunakan tracker magnet ya teman-teman. Nah, untuk tracker magnet ini sama aja dengan motor Yamaha King, Honda Beat, Honda Vario, tentunya itu sama aja ya teman-teman, bisa digunakan di Honda Vario. Nah, untuk cara memasang tracker, memutar bautnya itu berlawanan arah, tidak seperti baut biasanya ya. Jadi untuk memasang tracker kita putar ke bagian lawan arah, kayak gini, ke sini. Nah, setelah trackernya terpasang, kita tahan menggunakan kunci 22 untuk bagian trackernya. Kita putar bagian baut tracker yang bagian luar. Nah, di sini kita perlu hentakan untuk melepas si magnet ini ya. Berhubung untuk trackernya ini tidak menggunakan baut, jadi saya pukul aja pelan-pelan ya. Bisa diperhatikan teman-teman, perhatikan. Dan kurang lebih seperti itu ya untuk melepas si magnet di Honda Vario. Selanjutnya kita buka bagian spool jalan ini menggunakan kunci L5. Ada di magnet di spool jalan ada 3. Terus di bagian sensor CKP ada 1. Menggunakan kunci L5. Nah, selain membuka kunci L5, di sini kita buka kunci baut 10 ya teman-teman. Ini pengancing kabel si spool jalan ini. Jadi di bagian kabel spool jalan ini, di bagian sini tidak ada soket, makanya saya buka untuk bagian spool jalannya dulu. Sebelum melepas mesin ke bagian melepas mesin dari bagian rangka. Nah, setelah semua baut terlepas, kita lepaskan bagian spool jalan ini. Nah, seperti ini ya. Terus kita lepas semua soket-soket yang menempel ke bagian mesin. Pokoknya dia dilepas semua. Kita lipatkan semua bagian komponen yang berada di bagian rangka mesin, di bagian rangka motor. Kita lipat ke bagian depan ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Pokoknya semua komponen yang menempel ke bagian bodi dari mesin itu harus kita lepas, termasuk throttle body. Pokoknya semua kabel ya, termasuk kabel rem, kita lepas juga. Oke ya guys, untuk mesinnya sudah kita lepas dari bagian rangkanya. Sekarang kita buka bagian
water pump atau pompa radiator. Posisinya ada di sebelah kanan. Kita buka di sini ada 3 baut yang menempel ke bagian blok mesin. Itu menggunakan kunci 10 untuk melepasnya. Jangan lupa juga buka selang radiator yang bagian bawah yang mengarah ke bagian blok. Nah, kita lepas juga selang radiator yang mengarah ke bagian boring ya teman-teman. Jadi sebelum kita buka, kita lepas dulu untuk bagian selangnya. Ayo. Ayo. Nih. Selanjutnya kita buka tutup head yang bagian depan menggunakan kunci 10. Kita juga buka baut 10 yang di pinggir sini, pengancing center depan sama belakang ya teman-teman. Selanjutnya kita buka baut sintrik menggunakan kunci L4. Tapi sebelum itu kita kendorkan dulu baut yang bagian sini teman-teman untuk menyetel sionernya nanti. Jadi kita kendorin aja dulu untuk si baut ini. Cukup dikendorin aja. Selanjutnya kita buka bagian sintrik atau ketong ya teman-teman menggunakan kunci L4. Nah, sebelum itu ini kan tidak bisa diputar ya. Kita pasang dulu untuk magnetnya untuk menahan agar si sintriknya itu tidak ikut berputar. Nah, ya, jadi bisa dipakai menahan untuk bagian si magnet. Selanjutnya kita lepas bagian sintrik, kampratnya juga kita lepas. Kita masukkan dulu bagian sintrik ke bagian dalam, kita dorong, lalu kita angkat bagian kampratnya. Dan ternyata hese guys. Nyelapai. Lanjut aja kita buka bagian baut center kop menggunakan kunci 14. Kondisi dalamnya sudah seperti ini. Untuk olinya sangat lengket, jadi ada kemungkinan ini permasalahannya ada di bagian piston.
Ring share mah dumuk bocorin mah. Ini ngelatok nanya. Untuk mesinnya sudah terlepas, tapi kita belum bisa memastikan di mana titik permasalahannya. Karena untuk di bagian piston atau boring juga di sini tidak ada tanda-tanda kebaretan ya teman-teman. Untuk bagian pistonnya masih terlihat halus. Tapi untuk suara bunyi kasarnya itu entah di bagian mana, nanti akan saya share untuk di video berikutnya. Ya, baik begitu ya teman-teman. Untuk video kali ini mungkin cukup segitu aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel Mang Mun dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.